Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan, yang sangat menarik, yaitu keterampilan menulis di kelas tinggi. Dari tema-tema tersebut, kami akan menjadikan beberapa poin yang sangat-sangat penting. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada jenis-jenis, yang ketiga ada metode-metode, yang keempat ada faktor-faktor, dan yang terakhir ada tantangan serta solusi dalam keterampilan menulis di. Sebelum kita makin penasaran, yuk kita simak bersama apa aja sih hal penting yang harus kita ketahui dalam menerapkan keterampilan menulis di kelas tinggi. Lalu, keterampilan menulis itu apa sih? Yap, keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menuangkan ide ataupun gagasan ke dalam bentuk tulisan yang jelas, terstruktur, dan mudah untuk dipahami. Nah, menulis itu bukan hanya untuk merakai kata, tapi juga sebagai proses berpikir, kemudian untuk mengorganisasi informasi, dan juga menyampaikan pesan secara efektif. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis keterampilan menulis di kelas tinggi. Jenis keterampilan menulis ada beberapa yang sesuai untuk siswa kelas tinggi di sekolah dasar. Keterampilan ini dikembangkan melalui beberapa tahap sistematis, yaitu memilih topik yang relevan dan menarik, mengumpulkan detail dan fakta yang mendukung topik tersebut, menyusun paragraf yang memuat ide utama dan ide pendukung, memperbaiki struktur kalimat agar lebih logis dan jelas, serta memeriksa kembali konsistensi isi dengan kalimat utama di awal paragraf. Jenis-jenis keterampilan menulis di kelas tinggi diantaranya adalah yang pertama, menulis deskriptif. Keterampilan menulis deskripsi melatih siswa kelas tinggi di sekolah dasar untuk menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara rinci. Dengan latihan sistematis ini, siswa tidak hanya meningkatkan kemampuan observasi dan kreativitas, tetapi meningkatkan keterampilan editing untuk menghasilkan teks yang rapi, efektif, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang standar. Yang kedua, menulis narasi. Siswa kelas tinggi sekolah dasar menyusun cerita sederhana dengan struktur alur yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi secara kronologis. Pada bagian orientasi ini, siswa mengenalkan tokoh, latar, tempat, latar waktu, dan suasana awal cerita. Tahap komplikasi ini berisi konflik atau masalah yang dihadapi tokoh utama sebagai inti cerita. Kemudian, tahap resolusi adalah penyelesaian atau jalan keluar dari konflik tersebut juga. Yang ketiga, menulis eksposisi. Menulis eksposisi melatih siswa kelas tinggi di sekolah dasar untuk menyajikan informasi faktual tentang proses, definisi, atau konsep yang tidak terlihat langsung dengan menjawab pertanyaan 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana secara informatif, menggunakan paragraf pendek yang jelas dan padat. Tulisan ini juga bersifat objektif, didukung fakta atau data, serta bertujuan memberi penjelasan atau pemahaman mendalam kepada para pembaca tanpa memihak. Strukturnya biasa mencakup tesis atau pendahuluan yang menyatakan gagasan utama, argumen, atau penjelasan isi dengan bukti, serta penutup yang merangkum atau menegaskan kembali poin penting dalam paragraf tersebut. Yang keempat, menulis argumentasi atau persuasi. Keterampilan menulis argumentasi pada siswa kelas tinggi sekolah dasar melatih mereka mengembangkan argumen sederhana serta bukti yang meyakinkan para pembaca. Tulisan argumentasi biasanya berupa karangan pendek yang tersusun secara logis dan terdiri dari pendapat pribadi, alasan yang mendukung, dan contoh konkret sebagai bukti. Struktur karangan argumentasi meliputi 3 bagian utama, yaitu pendahuluan yang memaparkan topik atau pernyataan, pendapat, terus ada badan argumen yang berisi alasan dan bukti untuk menguatkan pendapat tersebut, dan yang terakhir itu kesimpulan yang menegaskan kembali pendapat secara singkat dan logis. Dan yang kelima yaitu menulis kreatif. Menulis kreatif pada siswa kelas tinggi di sekolah dasar melibatkan pembuatan bentuk non-fiksi seperti pantun, puisi sederhana, surat pribadi, atau prosa pendek untuk mengembangkan kreativitas dan variasi ekspresi bahasa.
Keterampilan ini mendorong siswa bereksperimen dengan imajinasi, ritme kata, dan gaya pribadi melalui topik sehari-hari seperti pengalaman sekolah atau alam sekitar, sehingga tulisan yang mereka buat itu menjadi unik dan lebih menyenangkan. Selanjutnya itu faktor-faktor keterampilan menulis di kelas tinggi. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kita bahas dulu tentang faktor internal atau dari dalam siswa. Nah, faktor internal ini bersifat psikologis, kognitif, dan fisik yang melekat pada diri anak dan sangat menentukan kesiapan serta kemampuan mereka dalam menulis. Masih lingkup faktor internal, pertama itu ada faktor bahasa internal. Nah, dalam faktor bahasa internal ini, yang pertama itu ada penguasaan kosakata. Nah, kosakata itu menjadi fondasi kemampuan menulis. Tanpa kosakata yang cukup, siswa tidak bisa mengekspresikan ide secara lengkap. Pada kelas tinggi, siswa harus menguasai kosakata teknis, kata abstrak, konstruksi logis, dan istilah materi pelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kosakata luas mampu menghasilkan tulisan lebih variatif, runtut, dan juga jelas. Selanjutnya itu ada penguasaan tata bahasa dan struktur kalimat. Nah, faktor ini menentukan kejelasan tulisan. Banyak siswa kelas tinggi belum menguasai kalimat efektif, kalimat majemuk, subjek dan predikat yang tepat, serta penggunaan kata hubung. Kelemahan struktur kalimat ini menyebabkan tulisan tidak logis dan sulit dipahami. Setelah itu ada penguasaan ejaan dan tanda baca. Nah, kesalahan ejaan masih banyak ditemukan pada siswa kelas tinggi. Penerapan huruf kapital, titik koma, tanda kutip, dan penulisan baku sangat memengaruhi keterbacaan. Nah, selanjutnya masuk ke faktor kognitif. Dalam faktor kognitif itu ada beberapa lingkup. Yang pertama itu kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir logis dan sistematis, menulis proses berpikir untuk mengamati, menganalisis, menyimpulkan, dan mengatur gagasan. Siswa kelas tinggi mulai mampu berpikir abstrak tetapi masih membutuhkan scaffolding untuk mengorganisasi ide. Selanjutnya itu ada kemampuan mengorganisasi ide. Siswa harus mampu menentukan gagasan utama, menyusun detail pendukung, membuat alur cerita, dan paragraf koheren. Nah, kesulitan mengorganisasi ide adalah masalah paling umum pada usia 10-12 tahun. Selanjutnya itu ada pengetahuan latar atau background knowledge. Nah, tulisan hanya bisa berkembang jika siswa itu memiliki pengalaman atau informasi memadai tentang topik siswa dengan wawasan luas menulis, lebih kaya dan mendalam. Selanjutnya kita masuk ke faktor afektif atau psikologis. Yang pertama itu ada motivasi menulis. Motivasi sangat menentukan keberhasilan. Siswa dengan motivasi intrinsik lebih tekun menulis, mau melakukan revisi, dan menunjukkan kreativitas tinggi. Selanjutnya itu ada pada minat membaca. Nah, minat membaca memiliki korelasi kuat dengan keterampilan menulis. Semakin tinggi minat baca, semakin baik pula kosakata, alur, dan gaya bahasa tulisan. Selanjutnya itu ada kepercayaan diri. Nah, rasa percaya diri ini memengaruhi keberanian siswa dalam menulis. Siswa yang merasa takut salah cenderung menulis sedikit dan enggan mencoba variasi kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor fisik atau faktor motorik. Siswa kelas tinggi ada yang masih memiliki koordinasi motorik halus kurang optimal, sehingga tulisan tangan itu masih berantakan atau cepat lelah. Nah, ini tuh menghambat panjang dan kualitas tulisan. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal, lingkungan dan pengajaran. Nah, faktor eksternal ini berasal dari lingkungan sekitar siswa, termasuk guru, kurikulum, sarana, dan juga keluarga. Nah, yang pertama itu ada faktor pedagogis atau pembelajaran guru. Yang pertama itu ada dalam model pembelajaran menulis. Nah, model pembelajaran itu sangat memengaruhi kualitas menulis. Pembelajaran efektif biasanya mencakup tahapan proses menulis seperti proofreading, drafting, revising, dan juga editing, dan juga publishing. Contoh teks learning pembelajaran kolaboratif, penggunaan media visual. Model ceramah tidak akan meningkatkan kemampuan menulis yang bersifat produktif. Selanjutnya itu ada umpan balik guru. Umpan balik diperlukan untuk perbaikan. Guru yang memberikan feedback spesifik, sopan, dan berfokus pada aspek tertentu dapat meningkatkan kualitas revisi. Selanjutnya itu ada frekuensi latihan menulis. Nah, keterampilan menulis akan berkembang jika sering dilatih. Sekolah yang jarang memberikan tugas menulis menyebabkan kemampuan stagnan. Selanjutnya itu ada masuk ke faktor lingkungan belajar. Yang pertama itu ada lingkungan literasi di sekolah. Sekolah dengan budaya literasi aktif atau sudut baca, perpustakaan hidup, dan pojok karya itu terbukti meningkatkan kemampuan menulis siswa. Selanjutnya itu pada lingkungan rumah. Nah, keterlibatan orang tua seperti menyediakan buku, memberi dorongan, membaca bersama,
berpengaruh besar pada kemampuan menulis siswa. Selanjutnya itu media dan teknologi seperti media visual, multimedia, dan aplikasi digital itu membantu siswa menemukan ide, mengorganisasi gagasan, membuat revisi lebih mudah, dan juga meningkatkan minat menulis. Selanjutnya itu kita masuk ke faktor sosial dan budaya. Yang pertama itu ada bahasa ibu. Interferensi bahasa daerah bisa mempengaruhi tata bahasa Indonesia tulisan, namun bahasa ibu juga memperkaya ide dan pengalaman budaya. Selanjutnya itu ada dukungan teman sebaya, peer writing, diskusi kelompok, dan membaca karya teman dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga revisi. Selanjutnya itu masuk ke faktor kurikulum dan kebijakan sekolah. Kurikulum yang tidak menekankan proses menulis atau hanya berfokus pada hasil akan melemahkan kemampuan siswa dalam menulis. Nah, durasi waktu menulis di kelas juga menentukan keberhasilan menulis di kelas tersebut. Selanjutnya itu ada metode-metode keterampilan menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu ada metode pendekatan proses menulis atau proses approach. Nah, pendekatan proses menulis menekankan bahwa menulis itu bukan kegiatan sekali jadi, tetapi melalui tahapan berpikir dan juga revisi. Dalam MI, pendekatan ini itu sangat efektif karena siswa masih butuh bimbingan bertahap dalam mengubah ide menjadi teks. Nah, ada kelebihannya untuk anak-anak MI ini membantu siswa itu memahami bahwa menulis itu proses yang dapat ditingkatkan. Terus menumbuhkan rasa percaya diri karena tulisan itu diperbaiki secara bertahap. Terus melatih kemampuan mereka berpikir secara teratur dan juga sistematis. Nah, contoh penerapan di MI itu guru bisa memberikan gambar, misalkan gambar pasar tradisional. Nah, lalu siswa itu membuat peta pikiran, menulis draft deskriptif, revisi bersama guru, dan juga menyunting dengan teman, memajang tulisan final. Selanjutnya itu ada metode pendekatan genre atau genre-based approach. Nah, pendekatan genre ini membimbing siswa itu menulis berdasarkan jenis teks yang harus dikuasai di kurikulum MI, seperti teks deskriptif, narasi, prosedur, laporan sederhana, dan juga surat pribadi. Pendekatan mandiri. Nah, kelebihannya untuk anak MI itu, siswa dapat memahami struktur teks dengan jelas. Terus, cocok untuk anak-anak yang masih butuh contoh yang konkret. Dan itu ada dan menguatkan kemampuan membaca dan menulis sekaligus. Nah, contoh penerapan di MI-nya itu mengajar teks prosedur. Nah, guru bisa membawa alat membuat es buah, terus membaca contoh teks prosedur, menganalisis struktur seperti tujuan, bahan-bahan, dan juga langkah-langkah, lalu menulis bersama, lalu siswa bisa menulis teks prosedur sendiri. Selanjutnya itu ada metode gabungan proses genre. Metode ini menggabungkan kekuatan contoh dan struktur dari pendekatan genre, kekuatan tahapan menulis dari pendekatan proses. Metode ini sangat cocok untuk MI karena siswa usia 10-12 tahun itu masih membutuhkan model teks, namun juga perlu dilatih berpikir proses. Keunggulannya metode ini yaitu yang pertama lebih komprehensif, memudahkan siswa memahami bagaimana sih menulis dan apa yang harus ditulis itu. Terus selanjutnya itu ada metode pembelajaran menulis kolaboratif atau collaborative writing. Siswa bekerja berpasangan atau berkelompok untuk menghasilkan satu teks bersama. Metode ini cocok untuk anak MI yang cenderung senang bekerja dengan teman. Jadi itu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu adalah meningkatkan ide dan juga kreativitas, mengurangi stres menulis individu, dan juga mengajarkan kerjasama dan keterampilan komunikasi. Terus ada metode umpan balik teman atau peer feedback. Nah, metode ini setelah menulis draft, siswa itu bisa bertukar tulisan dengan teman dan memberikan komentar sederhana. Kelebihan metode ini itu bisa mengembangkan kemampuan membaca kritis, membantu siswa menyadari kesalahan secara alami, terus membuat pelajaran juga menjadi lebih aktif. Lalu selanjutnya itu ada metode konferensi menulis atau writing conference. Metode konferensi menulis ini bisa guru itu berdialog singkat 2-3 menit dengan siswa mengenai tulisannya, seperti ada kesulitan, ide, dan juga perbaikan. Nah, metode ini tuh paling efektif pada tahap revisi. Nah, manfaat pada metode ini tuh yaitu yang pertama ada mendapat umpan balik personal, terus ada membantu siswa yang kesulitan menulis, dan juga meningkatkan kualitas revisi. Selain itu ada metode menulis terbimbing atau guided writing. Pertama itu ada umumnya guru bisa memberi panduan step by step, misalkan memberi kerangka paragraf, mengisi bagian kosong,
memberikan pertanyaan, pemicu. Selanjutnya itu contoh kerangka, ya. Misalkan tulisan atau pengalaman liburan. Siapa, di mana, terus apa kegiatannya, apa perasaanmu, gitu. Nah, metode ini tuh efektif untuk siswa yang masih membutuhkan pegangan. Selanjutnya itu ada pendekatan Whole Language untuk menulis. Yang pertama itu, menulis itu bisa dipadukan dengan membaca, berbicara, mendengarkan, dan siswa belajar bahasa secara holistik. Terus cocok untuk anak MI karena belajar menulis menjadi lebih natural. Nah, contoh kegiatannya itu seperti membaca cerita, mendiskusikan tokoh, terus membuat versi akhir ceritanya sendiri, membaca teks deskripsi juga, berjalan-jalan ke halaman, terus menulis deskripsi, lalu ada objek nyatanya begitu. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated writing. Nah, guru itu bisa memberikan tugas menulis berbeda sesuai kemampuan siswa. Nah, dalam satu kelas MI, kemampuan menulis itu bisa sangat beragam, sehingga metode ini membantu siswa berkembang sesuai levelnya. Terus selanjutnya itu ada integrasi penilaian formatif dalam pembelajaran menulis. Penilaian dilakukan selama proses menulis, bukan hanya nilai akhir. Guru bisa memberi catatan kecil seperti kayak motivasi gitu, bagus, terus lanjutkan, tambahkan ide, perbaiki ejaan. Nah, itu dampak dari itu bisa membantu siswa berkembang tiap langkah, terus bisa menguatkan kebiasaan revisi dan juga memberi arah perbaikan yang jelas. Yang selanjutnya ialah tantangan dalam menerapkan keterampilan menulis di kelas tinggi. Pastinya siswa itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri loh dalam menerapkan keterampilan menulis tersebut di kelas tinggi. Yang pertama diantaranya ialah minat baca dan motivasi menulis siswa yang rendah. Karena siswa itu lebih suka aktivitas yang visual ataupun bermain, sehingga mereka itu cepat bosan saat diminta menulis yang panjang. Yang kedua, sulitnya untuk menyusun ide secara runtut. Mereka memang pastinya mempunyai banyak ide, tetapi mereka itu pastinya akan bingung untuk menjadikannya paragraf yang terpadu. Tulisan merekanya jadi sering melompat-lompat. Yang ketiga, kosakata dan pemahaman struktur teks juga terbatas. Karena mereka itu pastinya belum sepenuhnya memahami jenis-jenis teks dan masih kesulitan untuk memilih kata yang tepat. Yang keempat ialah kurangnya latihan menulis, karena menulis itu belum jadi rutinitas mereka. Biasanya hanya ada pada saat tugas bahasa Indonesia saja misalnya. Lalu, yang kelima ialah media pembelajarannya juga kurang variatif. Karena guru itu masih banyak loh guru yang hanya menerapkan metode ceramah saja dan buku teks, sehingga mereka itu siswa itu kurang terstimulasi. Yang keenam, guru itu kesulitan untuk memberikan umpan balik, di mana jumlah siswa itu biasanya banyak, lalu waktunya juga sangat terbatas, sehingga koreksi-koreksi tulisan juga belum maksimal atau tidak maksimal gitu. Yang terakhir ialah tantangannya ialah rentang kemampuan siswa itu yang sangat lebar, karena ada beberapa siswa itu yang pastinya udah mahir, ada juga yang masih kesulitan gitu dalam membuat paragraf-paragraf yang sederhana. Setelah kita tadi mendengar tantangan-tantangan dalam menerapkan keterampilan menulis di kelas tinggi, ada beberapa solusi loh dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, yang pertama, gunakan tema yang dekat dengan kehidupan mereka, misalnya pengalaman pribadi mereka, kemudian kegiatan sekolahnya, atau kejadian-kejadian di sekitarnya. Yang kedua ialah ajarkan mereka untuk cara menyusun ide. Gunakan beberapa cara, misalnya menggunakan mind map, kemudian kerangka tulisan, atau juga kartu ide agar siswa itu menulisnya itu lebih runtut gitu. Yang ketiga, dalam solusinya ialah latihan kosakata dan struktur teks secara bertahap gitu. Jadi kenalkan kepada mereka misalnya ciri-ciri teksnya, kemudian berikan latihan-latihan penyusunan kalimat gitu, serta paragraf-paragraf gitu kepada siswa. Yang keempat ialah biasakan menulis singkat namun rutin, misalnya 5-10 menit gitu, menulis pengalaman pribadi mereka, menulis pengalaman pada saat hari itu, kemudian respon gambar ataupun ngerespon ringkasan seperti itu.
Yang kelima, solusinya itu ialah gunakan media yang menarik gitu. Jadi guru itu tidak hanya metode ceramah seperti tadi yang saya jelaskan di tantangan, tapi juga gunakan seperti gambar, terus video-video pendek, terus cerita-cerita anak, kemudian teks-teks berita, kemudian project writing seperti booklet seperti itu. Yang keenam ialah berikan kepada mereka umpan balik gitu, umpan balik yang terfokus seperti gunakan rubrik-rubrik sederhana pada satu aspek setiap pertemuan gitu misalnya. Dan yang terakhir ialah terapkan kepada mereka pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana berikan mereka tugas, berikan mereka tugas yang berbeda gitu sesuai kemampuan siswa gitu, agar semua itu bisa berkembang. Ya, itu dia pembahasan kita tentang keterampilan menulis di kelas tinggi. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi makin paham kalau menulis itu bukan hal yang sulit, asal kita mau mencobanya, berlatih, dan juga menikmati setiap prosesnya. Ingat, setiap tulisan itu punya cerita, dan setiap cerita dimulai dari satu kalimat pertama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa latih terus kemampuan menulis kalian, karena makin sering menulis, makin lancar juga idenya, kemudian mengalir juga. Sekian dari kami, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.